Ya, selamat pagi semuanya, teman-teman Warrior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Keto Fitness ya, edisi berapa ya? 25 ya. Nah, gitu ya. Jadi kita akan bahas banyak hal juga ya bagi teman-teman yang nanti mungkin ada pertanyaan, silahkan. Bagi yang sekarang nonton di FB yang live bisa mau ikut interaksi, bisa langsung gabung ke Zoom ya. Linknya udah ada di FB. Bagi yang nonton rekaman ini di YouTube ya, nanti bisa tanya jawab juga, masuk ke FB Group Keto Fitness Indonesia ya, atau juga di FB Group Keto Fasosis, nggak ada masalah ya. Jadi teman-teman bisa interaktif gitu ya, tanya jawab. Ini aku sharing aja ya. Jadi buat yang belum kenal, nama aku Ebi Pranoto ya, sebagai Fastosis Certified Personal Trainer ya, udah menjalankan KF udah 3 tahun lebih, mau masuk tahun keempat, dan udah latihan beban rutin sudah lebih dari 2 tahun gitu ya. Nah, masuk 3 tahun juga. Nah, jadi di sini aku mau sharing banyak hal gitu ya, tapi kali ini kita topiknya adalah bulking atau bulking ya, kalau ejaannya sih bulking ya. Bulking dalam ketofastosis itu gimana sih gitu ya, atau bagi teman-teman yang ber-KF itu bulking itu gimana sih. Nah, gitu. Itu kan banyak orang-orang yang masih bingung gitu ya. Bulking itu istilahnya sebenarnya adalah menaikkan BB. Ya, tapi termsnya adalah bulking itu adalah menaikkan lean body mass. Nah, gitu ya. Jadi lean body mass itu apa? Lean body mass adalah berat badan kita disubstrak atau dikurangi dari body fat kita. Nah, itu sebenarnya namanya lean body mass. Oke. Nah, bagi teman-teman yang ber-KF gitu ya. Nah, makanya teman-teman kalau misalnya sudah rutin, sudah tahu bahwa untuk kalau misalnya kita ber-KF ada protokolnya, tinggal diikuti segala macam gitu ya. Sebentar, B mungkin bisa bantu di mute deh yang lain. Sebentar. Oke. Nah, jadi lanjut ya teman-teman ya. Nah, jadi bagi yang baru mulai ber-KF ya, kita fase sih ikutin protokolnya ya dengan sangat serius, karena itu sebenarnya semuanya sudah jelas gitu ya. Dari ada 3 fase. Nah, bagaimana teman-teman mungkin pertama kali adalah masuk di fase induksi. Nah, mungkin masih banyak yang bertanya-tanya kenapa sih fase induksi dulu, kenapa buah sama sayuran di skip dulu dan sebagainya. Nah, tujuannya adalah supaya cepat ketosis. Nah, itu paling penting gitu ya. Nah, pada saat badan udah ketosis, bisa memiliki manfaat atau benefit-benefit yang sudah bisa didapatkan pada saat kondisi ketosis tersebut. Nah, kalau misalnya masih campur-campur dengan karbo yang masih masuk dan sebagainya, yang terjadi adalah light ketosis, bukan full ketosis. Nah, jadi kalau masih light ketosis itu belum bisa mendapatkan benefit yang secara optimal gitu ya. Nah, jadi apalagi bagi teman-teman yang memang dalam kondisi perlu perbaikan, ada banyak penyakit dan sebagainya, untuk bisa mencapai kondisi yang full ketosis secara cepat gitu ya. Nah, itu akan jauh lebih bagus ketimbang kalau misalnya teman-teman separuh-separuh nih gitu ya, karbonya masih masuk dan sebagainya. Nah, bagi teman-teman yang masih bertanya-tanya kenapa sih buah dan sayur itu ditaruh di belakang di fase konsolidasi dan maintenance gitu ya. Nah, jadi karena intinya adalah mengurangi karbohidrat seminim mungkin. Nah, prinsipnya adalah semua yang sifatnya nabati dari tanah itu ada unsur karbonya. Nah, tinggal takarannya memang beda-beda gitu ya. Nah, jadi kembali lagi bahwa gimana caranya untuk full ketosis itu tadi ya, makan full hewani. Nah, full hewani itu ya itu tadi hampir zero carb semua. Nah, jadi semua hewani apa saja ya, semuanya ya, telur, ayam, daging ya, tapi daging kambing ya, semua itu bisa dikonsumsi gitu ya. Nah, kemudian termasuk jeroannya ya. Nah, jadi jeroan ini juga sangat penting juga untuk kita, apalagi dalam latihan beban ya, nanti juga ada pengaruhnya juga. Nah, gitu. Nah, oke, balik lagi ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang menjalankan KF itu ada 5 pilar ya. 5 pilar harus dilengkapi secara benar, 5. Ya, jadi jangan cuma lowering carb-nya doang ya, stop asupan karbohidratnya ya, tapi di sini kebanyakan biasanya adalah penekannya adalah olahraganya yang masih kurang ya. Nah, sekarang aku udah jelasin banyak ya olahraganya dan sebagainya. Ada topik juga yang sebelumnya di podcast sebelumnya
latihan beban atau kardio. Ya, intinya adalah ya dua-duanya punya benefit. Tapi sekarang kalau misalnya kita mau lebih fokus ya, dan yang memang dianjurkan oleh founder KF itu Mas Tio, itu adalah latihan beban. Ya, kardio boleh nggak? Boleh juga. Tapi ingat yang kemarin aku juga sudah jelaskan adalah jangan terlama. Karena kardio pada saat kita sudah fat adapted, badan kita sudah bisa melihat body fat sebagai energi, dia akan tidak merasa capek ya, karena dia akan gunakan energi dari body fat ini akan sangat banyak sekali ya. Yang makanya yang tadinya pada saat karbo mungkin capek main sepeda ya, tahu-tahu goes dengan kondisi ketosis kok kayaknya nggak capek-capek. Yang lari juga sama. Nah, gitu ya. Nah, ini yang makanya teman-teman harus waspada. Jadi bagaimana akomodir. Kalau aku sarankan bagi teman-teman yang tidak punya kardio, preferensi olahraga kardio sebelum ber-KF, ya lakukan jalan kaki aja, ya. Dan bagi yang baru mulai ber-KF, ya jalan kaki itu sangat bantu untuk fat loss-nya, gitu ya. Nah, spesiali terutama bagi teman-teman yang baru mulai ber-KF, baru mulai benar-benar, ya, atau masih baru 1 minggu, 2 minggu. Nah, mohon perhatikan adaptasinya, ya, karena perubahan metabolisme pada saat mulai dari kita mengasup puluhan tahun karbohidrat dengan sangat tinggi, kemudian switching stop karbohidrat, ya tentu saja ada perubahan metabolisme di tubuh. Nah, setiap orang memiliki gejala yang beda-beda. Ya, ada yang namanya healing crisis, ada yang merasa badannya macam-macam gitu ya. Nah, jadi ada tingkat stres yang bisa terjadi yang meningkat pada saat proses transisi. Nah, tingkat stres ini mesti dipahami. Jadi 5 pilar KF itu salah satu yang terpenting adalah tidur. Nah, jadi fokus untuk utama adalah tidurnya yang bagus gitu ya dalam masa transisi menuju full ketosis ya. Kalau misalnya tidurnya belum bisa bagus ya pokoknya kuncinya di situ. Usahakan mencari tahu gimana caranya bisa tidur supaya bisa bagus ya. Oke. Nah, tambahkan kalau misalnya untuk olahraga, untuk bagi yang baru mulai KF, aku sangat sarankan jalan kaki. Nah, pada saat sudah mulai ketosis, mungkin lewat seminggu, 2 minggu gitu ya, udah kuat fasting, kemudian craving-nya sudah mulai berkurang, gitu ya, boleh tambahkan latihan beban. Nah, setiap akhir pekan di Keto Fitness aku adakan kelas pelatihan gratis, ya silakan ikuti. Udah banyak alumni, ribuan alumni yang sudah merasakan mengikuti kelas pelatihan gratis dari Keto Fitness. Nah, jadi aku sharing bagaimana konsep latihan beban yang dasarnya dulu. Nah, banyak juga teman-teman warrior melakukan latihan beban hanya ngikutin dari YouTube dan sebagainya tanpa memahami konsep gerakan. Nah, sehingga akhirnya terjadi cedera dan sebagainya, gitu ya. Nah, jadi kuncinya adalah memahami bentuk gerakan dulu. Kalau kita sudah pahamin bentuk gerakan, teman-teman nanti mau lihat dari YouTube, mau dari versi manapun, ya teman-teman sudah paham. Nah, jadi kuncinya di situ. Jadi jangan sampai teman-teman ngikutin sana sini gitu ya, tapi nggak paham terus kemudian overtrain. Nah, itu kuncinya, ya. Nah, jadi sekarang kenapa sih olahraga itu atau 5 pilar itu juga sangat perlu bagi teman-teman yang istilahnya masih turun BB-nya atau body fat-nya masih masih besar, masih overweight gitu ya. Kenapa perlu olahraga tadi? Nah, jadi olahraga terutama latihan beban gitu ya akan mengurangi potensi dari gelambiran, potensi dari wajah kusam, potensi dari hal-hal lain yang bisa terjadi pada saat memang kita tidak berolahraga ya. Nah, ini banyak sekali terjadi di teman-teman warrior yang tidak melakukan olahraga. Ya sama kayak aku dulu. Ya, aku juga sama. Nah, jadi kalau misalnya ditanya Kak Sebi telat nggak olahraganya? Ya telat gitu. Keburu kecekingan. Nah, jadi sekarang yang tadinya kita gemuk bingung ya, begitu udah BB-nya ideal loss juga akhirnya ceking, bingung juga. Nah, ya kan? Nah, jadi ini yang dinamakan kita harus menjaga badan kita secara proporsional gitu. Nah, sudah tidak dipungkiri lagi bahwa kalau teman-teman menjalankan ketofastosis itu adalah sebuah gaya hidup yang menurutku untuk fat loss-nya sangat luar biasa. Nah, gitu. Jadi fat loss itu benar-benar sangat kencang sekali, rata-rata. Walaupun ada beberapa warrior yang mungkin merasa kemudian kok stuck ya dan sebagainya. Itu hal yang lain lagi kita bicara nanti, gitu ya. Nah, tapi dalam hal untuk misalnya turun saja misalnya 10 kilo, ada yang sebulan bisa turun 10 kilo gitu. Aku 18 kilo dalam waktu 2 bulan. Nah, sehingga badannya kelihatan ceking. Nah, kenapa ceking? Karena massa otot kita itu memang kecil. Karena kita jarang olahraga. Nah, coba di flashback dulu. Dan ini hampir sebagian besar terjadi pada saat terjadi kepada warrior yang memang sebelum ber-KF itu tidak pernah melakukan olahraga.
gitu loh. Apapun olahraganya, ya termasuk aku dulu gitu. Ya, jadi aku tidak pernah ada olahraga yang mau zaman sekolah kayak kuliah segala macam nggak ada tuh, gitu ya. Basket nggak pernah, main bola nggak pernah. Ini yang kita bicara rutin ya. Nah, gitu ya, itu nggak pernah ada. Main tenis juga nggak, badminton nggak. Ya, pokoknya intinya mager. Jadi nggak heran memang masa ototku sangat kecil. Nah, jadi ini makanya kenapa menjawab kenapa sih latihan beban juga perlu kapan kok sebenarnya latihan beban perlu dilakukan? Ya, kalau menurutku sudah pada saat proses ketosis itu sudah terjadi gitu ya dan transisinya oke, ya silahkan lakukan latihan beban gitu ya. Kenapa? Karena tujuan latihan beban adalah yang utama adalah begini ya. Pada saat kita overweight ya, itu hampir sebagian besar kita terjadi namanya insulin resistant. Ya, jadi insulin kita, hormon insulin kita sudah capek gitu ya, sudah capek dengan gula darah kita yang terlalu tinggi. Nah, sehingga terjadi namanya insulin resistant, terjadi yang kemudian banyak penyakit macam-macam yang diakibatkan karena insulin resistant tersebut. Nah, pada saat kita sudah stop asupan karbohidrat, mulai transisi menuju ketosis, kemudian menjadi ketosis, ya kita akan dilatih atau hormon insulin kita akan dilatih menjadi namanya insulin sensitif, gitu ya. Nah, kalau teman-teman melatih juga dengan latihan beban, ya insulin sensitif tersebut akan lebih terlatih lagi. Ya, kenapa? Karena olahraga yang melatih supaya kita menjadi insulin sensitif adalah memang latihan beban. Karena latihan beban itu menggunakan gula, which is adalah glikogen di otot kita. Nah, pada saat glikogen itu terlatih, ya kemudian kita melatih otot kita, kontraksi dan sebagainya, itu semuanya adalah melatih tujuannya supaya kita menjadi insulin sensitif. Ya, paham ya? Nah, jadi ini akan menunjang sekali supaya kita hormon insulin kita menjadi normal lagi, sensitif gitu ya. Yang tadinya udah tanda kutip udah resisten udah capek. Nah, karena tujuan hormon insulin itu adalah menekan gula darah supaya tidak terlalu tinggi. Ya, jadi insulin pada saat kita makan karbohidrat dulu ya, memakan asupan karbohidrat tinggi, ya ditekan sama insulin supaya stabil. Makan lagi, stabil lagi. Makan lagi, stabil. Memang tujuannya seperti itu. Tapi pada saat sudah puluhan tahun kita makan karbohidrat terlalu tinggi, terlalu banyak, gitu ya, insulinnya capek. Gitu. Itu makanya namanya insulin resistant. Resist dia. Gitu. Jadi udah nggak bisa. Dan ini apalagi terjadi teman-teman yang memiliki diabetes segala macam, itu pengaruhnya juga ke pankreas. Nah, jadi kelenjar pankreasnya sudah biasanya tidak senormal orang yang normal. Nah, gitu. Makanya bagi teman-teman yang punya DM sebelum ber-KF, ya cheating nih, masukin karbo, ya langsung tuh udah kemana-mana, ya gula darahnya tinggi banget, mungkin nanti ada efek-efek alarm lainnya dan sebagainya itu tadi, karena pankreasnya sudah tidak normal. Ya, paham ya, teman-teman. Nah, makanya kembali lagi latihan beban adalah jenis olahraga yang sangat penting ya dalam ber-KF dan terutama untuk melatih kita dalam hal menjadi insulin sensitif tersebut. Oke. Kedua, ya latihan beban itu juga tentu saja tujuannya adalah menaikkan massa otot. Nah, bagi teman-teman yang belum paham atau belum mengerti adalah kita secara alamiah ya, secara alamiah kita akan mengalami atau sedang mengalami namanya sarkopenia. Ya, sarkopenia adalah massa atrofi, yaitu adalah pengurangan atau penurunan massa otot kita. Jadi secara alamiah massa otot kita akan turun, ya, mulai dari masuk usia kepala 4 ya, dia mulai 30 itu sudah mulai, kepala 4 lebih cepat lagi, kepala 5 lebih cepat lagi, kepala 6 lebih cepat lagi. Ya, kepala 7 lebih cepat lagi. Nah, kayak buku bagi teman-teman yang tahu bahwa aku jalan KF ngawal ibu untuk karena DM ya. Nah, itu untuk usia yang kepala 7 ya, itu lebih cepat lagi gitu ya. Makanya aku selalu bilang sama ibuku adalah harus bergerak, harus mulai latih lah body weight. Aku udah belajarin gitu ya. Paling enggak melatih otot rangka kita itu adalah sebuah latihan yang efisien gitu ya, sangat efisien untuk bisa sebentar, Om Don aku mute ya. Oke. Untuk bisa bagus gitu, sebentar. Mbak B hilang ya? Om Don monitor ya, Om Don? Oke. Yo. Oke. Oh. Aman. Oke. Coach, aku jadiin coach ya? Boleh. Nah.
Jadi kayaknya Babi Sidik mati lampu. Jadi dijadiin host saja aku. Ya, nanti dicek ya kalau ada Babi Sidik ya, di ini jadi host lagi. Oke, jadi lanjut ya. Oke, jadi kita untuk latihan beban adalah tujuannya salah satunya adalah mempertahankan bahkan menaikkan massa otot. Jadi melawan sarkopenia ya itu hal yang sangat penting juga. Nah, gitu. Jadi kita otot itu adalah fungsional ya, demanding. Jadi kalau nggak ada demanding, nggak ada fungsinya, dia akan menghilang. Nah, gitu ya. Nah, ini juga banyak terjadi dengan teman-teman yang kemarin isoman kena Omikron ya. Sekarang eranya Omikron, dulu aku kena Delta gitu ya. Nah, bagi yang kena Omikron memang harus diwajibkan MMR ya. Merem gitu ya. Jadi maksudnya istirahat, tidur gitu. Nah, kemudian memang tidak banyak bergerak, betul nggak? Ya, hampir rata-rata mungkin bisa 5 hari, ada yang seminggu gitu ya. Rata-rata memang tiduran dan memang itu harus gitu. Nah, tapi yang banyak terjadi dan juga banyak dirasakan, sudah dirasakan teman-teman adalah kok bokongnya ini ya, coach, kayaknya susah bergerak, naik turun kursi juga ini segala macam. Nah, itulah yang tadi aku bilang. Ya, pada saat kita tidak bergerak sama sekali, kita memang istirahat, ya penurunan massa otot itu terjadi lebih banyak lagi, gitu ya. Dan yang banyak kan hilang, yaitu adalah otot quadriceps dan gluteus, gitu ya. Itu yang banyak hilang. Nah, gluteus itu bokong, ya, quadriceps pada depan. Nah, makanya bagi teman-teman yang habis isoman banyakkan tidur dan sebagainya ya, merasakan naik turun kursi ya, naik turun duduk kursi gitu kayaknya kok lebih susah ya, bangun tidur dari tempat tidur kok juga susah ya dan sebagainya, kayaknya ada yang kaku. Nah, itu tadi gitu. Jadi massa otot hilangnya itu lebih banyak gitu ya. Nah, kalau aku juga berasanya dulu juga sama gitu ya, untuk bisa sumo deadlift dengan berat yang waktu itu 140 kilo aja, balik lagi situ aja itu susahnya minta ampun gitu ya, padahal dulunya gampang gitu ya, yaitu tadi karena ada pengurangan. Nah, jadi intinya adalah kita untuk latihan beban ya memang harus dilatih gitu ya. Nah, untuk apa? Menguatkan massa ototnya ya, menaikkan massa ototnya. Nah, jadi yang bagus adalah ya, jadi gini, kalau kita bicara teman-teman mungkin banyak berpikiran adalah orang pengennya langsing gitu ya, atau kurus ya. Aku lebih senang bicaranya terminologinya adalah menggunakan kata langsing ketimbang kurus gitu ya. Kalau kurus tuh cuma tulang aja gitu ya. Nah, jadi langsing itu lebih ke arah aku melihat dari sisi estetika gitu ya. Nah, jadi yang bagus adalah kita bisa turun itu dengan body mass-nya bagus gitu ya. Nah, jadi lean body mass-nya bagus. Nah, jadi yang turun adalah body fat-nya ya. Kalau bisa lean body mass-nya tetap sama. Paham ya? Nah, ini yang sebenarnya harus di-challenge dengan latihan beban. Walaupun secara teoritis gitu ya, kondisi ketosis itu preserve muscle mass gitu ya, mempertahankan massa otot. Nah, tapi banyak sekali bagi teman-teman yang kayak tadi Mbak siapa pertama, aku lupa, mohon maaf Mbak, lupa aku tadi, yang makan 2 telur aja kemudian berasa kenyang. Nah, gitu ya. Jadi ini mesti dipahami juga. Saya coach. Ya. Nah, jadi gitu ya Mbak ya. Nah, jadi pada saat kondisi ketosis memang kita berasa kayaknya gampang kenyang. Nah, kenapa? Karena badan kita sudah bisa melihat body fat itu sebagai ini sumber energi yang besar banget gitu loh. Sehingga pada saat kita sudah ketosis, kita kuat fasting, kita kuat nggak makan 16 jam, bahkan sampai 20 jam, bahkan sampai 24 jam gitu ya. Nah, jadi dulu aku melihat protokol KF itu, dulu ketawa tuh, jujur. Jadi ketawa ini apa, protokol aneh ya. Nggak makan, disuruh nggak makan 20 jam gitu ya, makan enak-enak suruh nggak makan 20 jam gitu ya. Dulu awal aku jujur, tapi ya jalanin aja kan. Tapi ternyata bener gitu ya, 16 jam kok kuat ya, kok kayak nggak lapar ya. Nah gitu. Nah, akan tetapi ini jadi bahaya, tanda kutip ya, akan jadi bahaya kalau memang kita makannya kedikitan. Nggak bisa itu. Kenapa? Karena badan kita tetap butuh nutrisi. Nah, gitu loh. Ya, jadi kita bicara apalagi protein. Ya, kebutuhan protein kita secara standar ya, itu rata-rata 50 gram ya, pria dan wanita. Ya, tepatnya pria 56, wanita 46. Ya, anggap aja 50 lah. Per hari ya, tanpa olahraga. Ya, itu requirement. Jadi kalau misalnya hanya makan telur 2 saja setiap hari, ya kira-kira malnutrisi nggak? Ya. Nah, inilah kalau misalnya teman-teman defisit protein, ya makannya dikit, yang ada adalah kebutuhan asam amino di tubuh tetap harus ada. Yang akan diambil adalah kemudian apa? Otot.
Ya, jadi aku ulangin. Ya, jadi kalau misalnya kita defisit protein, ini yang teman-teman belum olahraga ya. Makanya kenapa di 5 pilar KF itu dianjurkan olahraga, kenapa? Karena itu tadi, gitu loh. Supaya merangsang kita, nafsu makan kita lebih banyak. Ya, jadi nggak merasa bahwa, oh makan 2 telur aja udah kenyang. Nah, jadi kuncinya adalah dengan olahraga kita ada rangsangan sobekan otot, kemudian kita berasa lapar. Itu udah confirm. Ya, bagi yang belum pernah ikutan, silakan ikutan kelas pelatihan ya setiap akhir pekan. Kelas pelatihan Ketavitas ya, free ya, silakan ikutan. Bagi yang belum pernah ikutan, silakan. Om Coach Doni mungkin bisa kasih linknya, Coach Don, kalau Babe Sidik belum masuk. Oke ya. Nah, tadi pagi kita baru lakukan, minggu depan kita lakukan lagi. Nah, jadi balik lagi ya, kebutuhan protein itu minimum requirement. Nah, jadi kalau misalnya ya banyak kemudian kulitnya kisut, kemudian mungkin rambutnya banyak rontok dan sebagainya, bisa terjadi gejalanya adalah defisiensi protein. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, makanya harus latihan beban gitu ya. Jadi ada rangsangan otot. Rangsangan rasa lapar ya. Nah, jadi rutinkan ya, ikutin, dan itu cuma aku anjurkan untuk pemula seminggu 3 kali udah sangat cukup. Ya, nggak perlu sampai 4 kali, 5 kali. Aku aja paling seminggu 5 kali sekarang ya. 6 kali itu udah jarang banget, dulu banget gitu itu pernah ya, tapi sekarang udah sangat jarang lah ya. Ya itu paling seminggu aku cuma 5 kali, dan alhamdulillah naik massa ototku lumayan, udah lebih sudah menuju 10 kilo sekarang, naik massa otot ya, bukan naik BB aja. Nah gitu ya, jadi massa ototnya. Oke, nah jadi kuncinya ada di situ ya teman-teman. Jadi kenapa latihan beban harus perlu ya dilakukan sejak awal. Jadi untuk menjaga massa otot, bahkan menaikkan massa otot, ya mencegah sarkopenia, ya kemudian melatih fungsi-fungsi badan kita, ya gerakan-gerakan dasar dan sebagainya itu banyak sekali teman-teman yang udah curhat yang sebagainya, aduh coach kenapa ya gini, cedera ini, ngangkat ini, ya itu tadi karena kita nggak pernah dilatih badan kita. Kemudian tahu-tahu teman-teman melakukan atau mengangkat beban yang berat, itulah potensi cedera, ya terutama low back pain. Ya low back pain itu banyak terjadi di ibu-ibu. Kenapa? Ibu-ibu yang suka ngangkat ember, ya nyuci dan sebagainya, ya banyak pekerjaan rumah. Nah itu terjadi karena itu. Ya jadi makanya mesti dipahami. Oke. Nah sekarang gimana sih untuk naikin massa ototnya atau bulkingnya ya di KF gitu ya. Nah jadi terms atau kata-kata bulking itu adalah sebenarnya adalah menaikkan massa otot ya dengan minimum menaikkan massa otot dengan minimum body fat yang naik gitu ya. Jadi kita fungsinya adalah atau tujuannya adalah menaikkan lean body mass. Nah, gitu ya. Lean body mass. Nah, kalau misalnya teman-teman menggunakan, jadi kalau pengen tahu body fatnya berapa dan sebagainya. Oke, yang pertama adalah kalau teman-teman yang warrior yang baru pemula KF, udah nggak perlu ngitung kalori ya, nggak perlu hitung-hitungan. Itu udah pasti pada saat udah mulai stop asupan karbohidrat, udah mulai kuat fastingnya segala macam, itu udah pasti ya itu terjadi namanya burning fat ya. Nah gitu, karena insulinnya sudah rendah. Nah jadi konsepnya di situ dulu ya, insulin sudah rendah terjadi proses burning fat. Kenapa kita menggemuk? Karena terjadi namanya insulin spike terus menerus. Yang pada saat insulin tinggi itu tugasnya badan di tubuh kita itu adalah membuat namanya storing fat. Nah, kebalikannya ya. Jadi insulin tinggi terus storing fat. Ya, insulin rendah terus burning fat. Paham ya, teman-teman ya? Nah, jadi makanya masih banyak teman-teman yang nge-gym nih nanya, "Lu ngapain sih kok ikut-ikut keto segala macam ya?" Kalau aku sederhananya gampang. Gue gampang naikin massa otot tapi tidak yang pertama adalah gampang losing fatnya gitu, nggak perlu mikir harus defisit kalori dan sebagainya, hitung kalori sebagainya nggak perlu. Nah jadi bagi yang pertama kali untuk mulai berkaf itu nggak perlu ngitung kalori ya, tapi nanti ada perlunya, nanti aku jelasin. Oke, jadi nggak perlu, jadi ngitung kalori segalanya nggak perlu di awal. Itu udah pasti body fat akan turun ya, turun segala macam. Nah akan jauh lebih bagus ya jika misalnya teman sudah latihan beban segala macam untuk mempertahankan dulu ya massa ototnya, karena takutnya ya tadi ya kalau tidak latihan beban, tidak ada rangsangan, ya kemudian merasa bahwa cepat kenyang dan sebagainya, makan telur 2 aja udah kenyang. Nah itu yang nggak bisa terjadi, jangan terjadi, gitu ya. Dan ini sudah banyak kasus, gitu ya, kasus tanda kutip ya, yang berasa aja makan 2 telur aja udah cukup, gitu. Nah ini yang mesti teman-teman pahami. Nah sehingga pada saat sudah latihan beban, ya merasa rasa lapar itu ada, yang meningkat itu ada, ya dan akhirnya mulai bisa menaikkan asupan hewaninya.
Nah, gitu. Aku selalu ajarkan adalah bagi yang sudah mulai latihan beban, ya rutinkan aja, coba targetkan di hewaninya per hari itu 500 gram. Gitu ya. Dengan target protein harian itu kurang lebih sekitar 100 gram. Ya, itu mulai di situ dulu aja. Nah, nanti bertahap kalau teman-teman sudah bisa rutin gitu ya, udah latihan bebannya, naikkan lagi nggak ada masalah gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau menaikkan lagi asupan proteinnya, no problem gitu ya. Jangan takut ya kemudian makannya banyak kemudian jadi gemuk lagi. Nah, ya itu hampir jarang terjadi kalau misalnya teman-teman sudah mulai atau rutinkan olahraga. Oke, sekarang kita balik lagi ke masalah bulking ya. Nah, jadi bulking ini termsnya adalah menaikkan lean body mass. Nah, jadi kuncinya dalam hal bulking adalah kita harus surplus kalori. Nah, baru di sini teman-teman belajar adalah menghitung kalori. Nah, gitu ya. Jadi kalau untuk di awal nggak perlu ngitung-ngitung kalori, benar gitu. Tapi pada saat sekarang teman-teman mau ya menaikkan massa otot, nah teman-teman harus mulai belajar adalah belajar menghitung kalori hariannya. Nah, gitu ya. Jadi aku sudah jelaskan di podcast sebelumnya, perlukah nimbang asupan? Nah, itu aku udah jelasin di sana. Intinya adalah begini. Intinya adalah menimbang asupan itu tidak harus setiap hari. Intinya adalah melatih ya intuitive feeling gitu ya. Melatih feeling kita untuk bisa tahu gitu asupannya berapa gram ya, kira-kira berapa gram. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman nggak pernah melakukan itu, ya gimana taunya bahwa asupannya tercukupi untuk menaikkan massa otot. Nah, jadi kuncinya di sini adalah pada saat menaikkan massa otot ada dua yang perlu diperhatikan. Adalah yang pertama adalah asupan proteinnya, ya. Yang kedua adalah kalorinya berapa. Nah, jadi kalori di sini adalah harus surplus kalori. Nah, gitu ya. Nah, jadi aplikasi yang aku sarankan bagi teman-teman mau menghitung-hitung gitu ya, ya memang harus belajar dulu gitu ya. Tapi percayalah itu hanya dilakukan coba rutinkan aja, menghitung-hitung itu kurang lebih 2 minggu sampai 1 bulan itu nanti dapet tuh feelingnya. Sekarang aku udah jarang banget gitu, tapi udah tahu. Oh kalau makan telur segini-segini, oh udah kira-kira ada bentuknya segala macam, nggak perlu nimbang lagi udah tahu gitu. Karena memang sudah terlatih gitu ya. Seperti aku jelaskan, sama halnya kayak misalnya kalau teman-teman yang nyetir, ya nyetir motor, nyetir mobil sama aja, atau speedometernya mati, gitu ya. Tanpa lihat speedometer pun akan tahu feelingnya. Nah, gitu ya, paham ya? Bahkan kayak misalnya nih kemarin aku nyoba mobil temen nih, gitu ya, nyoba mobil Pajero gitu ya. Ya kebetulan ternyata aku nggak ngerti dia udah modifikasi lah, udah naik stage istilahnya, gitu ya. Jadi ngegas tuh udah kayaknya gampang banget gitu ya. Tapi intuitif kok jalan. Ini kayaknya nggak bener. Ini udah pasti, aku belum lihat speedometer gitu ya. Tapi udah merasa, wah ini kayaknya udah ngebut banget gitu ya. Begitu lihat speedometer 180. Nah, gitu ya. Nah itu yang tadi aku bilang, intuitif. Gitu. Jadi tanpa melihat lagi kita sudah tahu gitu. Nah, hal itu tidak akan terjadi kalau teman-teman nggak pernah melakukan hitung-hitung. Paham ya? Nah, jadi makanya silakan beli timbangan kecil ya, aku detailnya podcast sebelumnya udah ada ya, tapi masukkan semua jenis asupan tadi ya ke dua aplikasi. Ini tidak berlaku ya bagi teman-teman yang baru nurunin body fat gitu, nggak perlu lah. Itu nggak perlu. Itu pada saat penurunan body fat nggak apa-apa. Udah, yang penting latihan beban dulu. Asupan protein kalau bisa 500 gram, udah gitu. Tapi sekarang kalau misalnya teman-teman sudah menuju BBI dia, kemudian serius mau menaikkan massa otot dalam terms of bulking tadi yang aku bilang gitu ya. Nah, perlu belajar untuk menghitung asupan kalorinya. Nah, masukkan ke aplikasi namanya Fat Secret. Gitu ya. Coach Don bisa tolong bantu Coach di chat aplikasi Fat Secret ya. Gitu. Aplikasi Fat Secret di iOS ada, ya di Android ada. Terus yang kedua kalau mau lokal ada namanya aplikasi hitung kalori. Ya, itu hanya Android. Jadi silakan ya bisa diunduh. Nah, itu nanti masukin ya, kita nggak akan tahu persis gitu ya. Maksudnya tahu persis benar-benar jumlah gitu, tapi palingnya kita acuannya ada. Jadi misalnya ayam yang digoreng berapa, kalau yang dikukus berapa, beratnya berapa, masukin semua. Nanti ada perkiraan jumlah kalorinya. Nah itu yang paling penting. Nah sehingga tahu nih gitu ya jumlah kalori yang kita asup. Oh kalau segini, oh segini, kalau segini segini. Udah. Nah itu latih terus gitu ya, latih terus untuk kalau bisa benar-benar gitu ya supaya paham gitu ya kalorinya. Oke.
Oke, kalau tanya boleh di chat dulu ya. Nanti biar kita tanya jawabnya terakhir ya. Oke, nanti dibantu sama Coach Doni nih. Ya, silakan mungkin di chat atau nanti mau langsung sesi tanya jawab boleh nanti pada saat terakhir ya. Aku jelasin dulu Bang. Jadi balik lagi yang terms of bulking ya, belajar untuk menghitung kalori dan kemudian sekarang berapa banyak sih kalori yang kita butuhkan. Oke. Jadi kalau yang kita butuhkan adalah pada saat kita sudah losing fat, ya, kemudian stop karbohidrat, sudah burning fat segala macam itu udah pasti potensi untuk body fat turun akan banyak. Nah, tapi sekali lagi kembali kita menjaga adalah untuk menaikkan massa otot, ya. Nah, menaikkan massa otot berarti kita harus surplus kalori. Nah, gimana cara surplus kalori? Nah, kita harus tahu dulu belajar adalah kalori maintenance dulu. Nah, kalau kalori maintenance itu gampang hitungnya, ya. BB kita kali 2,2. Coach Don tolong bantu tulisin ya di kolom chat ya Coach Don. Nah, jadi ini kalori maintenance. Jadi kalori maintenance itu adalah kalori yang sebenarnya minimum requirement, gitu ya. Kalau misalnya kita untuk maintain muscle mass, gitu ya. Nah, jadi bagi yang lagi turun body fat-nya sambil latihan beban, kalori maintenance ini nggak apa-apa, ya. Boleh dilakukan paling nggak untuk menjaga dulu. Sambil latihan beban nggak masalah, ya. Karena masih proses body fat-nya mungkin masih besar, yang kalau misalnya mungkin pria 30% atau bahkan 20%, mungkin yang wanita bisa sampai 40%, itu kan masih besar sekali ya body fat-nya. Nggak apa-apa ya, tambahkan jalan kaki yang tadi aku bilang. Oke. Nah, jadi kalori maintenance di situ. Jadi kalori maintenance itu adalah berat badan kita kali 2,2 ya kali 15. Nah, 2,2 sebenarnya adalah pound gitu ya, 2,2. Jadi BB dalam bentuk pound itu kali 15 itu adalah kalori maintenance. Coach ini bisa bantu Coach? Oke. Ya, mungkin dicatat ya. Yaitu kalori maintenance. Nah, sekarang kalau kita mau menjadi kalori surplus, ya tinggal naikkan aja antara 16 sampai 18. Nah, gitu. Mau naikkan kali 16 pun ya silahkan, nggak masalah. Nah, jadi makanya harus tahu di situ. Ya, jadi kalau misalnya kita olganya juga kenceng, kalau saranku naikannya 17. Mau naikin 18 nggak masalah. Gitu ya. Nah, untuk mentargetkan, karena memang kita harus kalori surplus untuk menaikkan massa otot. Jadi kalori ini kayak semacam apa ya, bahan bakar ya untuk menaikkan massa otot. Itu nggak bisa, yang pertama nggak bisa makan dikit ya, itu udah pasti ya. Makan dikit yang tadi cuma 2 telur is impossible gitu ya. Nah makanya rangsangan, rasa lapar dan sebagainya itu ada tanda-tanda, makanya banyak ya. Jadi percayalah, apalagi kalau teman-teman sudah bisa melihat warrior-warrior yang sudah latihan beban segala macam, aku udah bisa lihat gitu. Oh, makannya banyak nih, berarti bagus segala macam. Ya. Nah, jadi rangsangan itu terjadi untuk menaikkan bahan bakar kita, untuk menaikkan massa otot. Nah, gitu. Jadi pada saat massa otot ini kita butuhkan untuk naik, bahan bakarnya harus juga naik. Nggak bisa cuma hanya protein. Nah, jadi pada saat kita naikin massa otot, dua komponen yang utama adalah protein harus tercukupin, yang kedua adalah bahan bakar kalorinya harus ada. Nah, gitu ya. Nah, jadi di sini teman-teman perlu paham tadi hitungan kalori. Ya, Coach Don bisa di ini ya, Coach. Jadi surplus kalorinya adalah 2,2 berat badan kita kali 2,2 ya, kemudian kali 17 deh. Pokoknya range-nya antara 16 sampai 18. Mau kali 18 is okay. Kalau misalnya tahu-tahu kayak gede banget nggak apa-apa, belajar naikin ya. Belajar naikin. Jadi nggak ujuk-ujuk, memang nggak bisa tahu-tahu ujuk-ujuk gampang tahu-tahu naikin segitu banyak. Oke. Menariknya ya, kita di KF atau di keto adalah kalori is kalori gitu ya. Apapun pola makannya. Jadi kalau misalnya orang yang memakan karbohidrat tinggi ya, kalau pernah dengar namanya bulking dan cutting. Jadi sebenarnya ada bulking dan cutting. Jadi bulking itu sebenarnya in terms of, kalau misalnya bulking itu sebenarnya lean body base yang kita targetkan. Tapi kalau misalnya di orang-orang yang masih makan tinggi karbohidrat, pada saat asupan karbohidrat itu terlalu tinggi, ya ingat konsepnya adalah memasukkan karbohidrat itu insulinnya akan tinggi. Pada saat insulin tinggi terjadi storing fat, itu konsep dasar. Nah, sehingga orang-orang yang misalnya makan karbohidrat tinggi, potensi untuk gaining fat-nya juga sangat cepat. Paham ya? Nah, di luar dari namanya TDE ya, total dari energy expenditure-nya. Itu kalau dia workout-nya kenceng segala macam bisa juga. Nah, tapi kita bicara secara umum dulu gitu ya. Kita bicara secara umum. Nah, jadi kalau misalnya di orang yang makan high carbs ya, potensi untuk dalam konteks bulking-nya dia bisa gaining fat-nya juga besar. Nah, tapi sekarang kalau kita dalam KF ya, karena kita sudah lowering the fat gitu ya, kita naikkan
fatnya. Nah, jadi kalori yang teman-teman masih pahamin dari 3 makronutrisi adalah karbohidrat itu 1 gram karbohidrat cuma 4 kalori. Protein, ya, protein yang kedua, yang utama juga ya dalam menaikkan massa otot, 1 gram protein itu 4 kalori. Oke. Kemudian lemak, 1 gram lemak 9, jariku 9, ya, 9. Oke, paham ya? Nah, jadi kalau secara gramasi, ya, antara sama-sama kita yang contoh misalnya anggap aja kalori surplusnya di angka 2.500, gitu ya. Tapi kalau dibagi menjadi 9 lemaknya, ya kan? Nah, dibagi 9, itu gramasinya jadi kecil untuk dari sisi fatnya. Nah, kalau misalnya yang mereka butuh karbohidrat tinggi, mereka harus baginya 4. Jadi secara gramasinya memang mereka besar. Paham ya? Nah, jadi itulah karena komponen protein itu antara yang high carbs maupun low carbs, komponen protein ini sebenarnya sama aja. Gitu ya. Paham ya, teman-teman ya? Jadi komponen protein. Nah, protein berapa sih yang dibutuhkan? Tadi kau bilang, belajar dulu di 500 gram per hari. Tapi kalau sudah rutin latihan beban, rasa laparnya sudah meningkat, dan udah bisa tahu hitung-hitungan, targetkan kalau bisa 2,2 gram protein per hari kali berat badan. Ya, jadi 2,2 kali BB. Ya, itu hariannya. Kalau bisa, targetkan. Nah, kalau protein tinggi gimana, Coach? Biasanya kan ginjal, no problem. Ya, aku sudah buktikan harianku protein itu antara 200 sampai 250. Ya, udah tes lab segala macam, no problem. Fungsi ginjal aman. Ya, jadi kalau protein yang kelebihan itu akan dibuang. Ya, banyak penjelasan Mas Yo di TFA juga sudah jelaskan masalah ini. Gitu ya. Jadi kalau kelebihan protein akan dibuang. Cuma kalau aku lebih prefer adalah kelebihan protein dibandingkan kekurangan, gitu ya. Karena kita nggak ngerti, apalagi kalau misalnya mungkin teman-teman latihan bebannya udah intens segala macam. Nah, aku udah jelasin jangan sampai overtrain ya. Nah, jadi jangan sampai latihan beban lebih dari 1 jam, ya nggak perlu, gitu ya. Kalau kita latihan atau olahraga lebih dari 1 jam, tendensi kenaikan kortisolnya sangat tinggi. Nah, pada saat tendensi kortisol kenaikan sangat tinggi, testosteron kita akan ngedrop. Nah, padahal kita mau bangun otot ini butuh namanya hormon testosteron. Maksudnya level testosteron kita butuh tinggi. Ya, gitu. Jadi balik lagi yang tadi ya. Nah, jadi balik lagi adalah komponennya adalah protein, kemudian yang kedua adalah kalori. Nah, hitungan seperti itu nanti dapat. Nah, sehingga sekarang gimana? Untuk naikin kalori gimana? Boleh nggak, Coach? Minum Visio? Boleh, nggak ada masalah. Ya, karena Visio itu pure lemak. Tapi hati-hati ya, untuk bagi yang minum Visio, aku sudah memberi info ya, memperhatikan karena Visio itu pure lemak sehingga sifat mengenyangkannya lebih mudah. Paham ya? Jadi jangan sampai minum Visio untuk naikin kalori tapi kemudian cepat kenyang kemudian jadi nafsu makannya berkurang. Nah, itu juga mesti diwaspadai. Jadi saranku sebenarnya adalah komponen lemak yang dicari adalah untuk surplus kalorinya itu dari hewani aja. Nah, contoh misalnya ya telur. Telur itu ya full gitu kan karena lemaknya ada di kuning telurnya. Ya kan? Nah, makanya kenapa kalau yang misalnya orang yang latihan beban di kondisi pola makan tinggi karbo, mereka harus kurangin kuning telurnya. Ya memang begitu. Ya nggak akan bisa ya kalau teman juga sudah perhatikan di video-videonya Mas Aderai, ya high carbs itu nggak bisa dengan high fat, ya nggak bisa. Nah makanya kenapa kita terjadi namanya insulin resistant tadi pada saat kita makan karbo tinggi, kita fatnya juga tinggi. Nah, ini sebenarnya enak banget, betul nggak? Contoh makan donat, ya kan? Donat karbo ya. Nah, jadi udah high carbs banget, ada lemaknya enak nggak? Enak. Apalagi, dulu aku favorit nasi goreng, ya. Udah nasinya karbonya tinggi, ada digoreng pula. Udah enak banget. Nah, tapi itu yang menyebabkan namanya insulin resistant, ya kan? Nah, makanya kalau mereka yang melakukan latihan dalam kondisi high carbs, mereka harus lowering fatnya. Nah, gitu ya Pak. Makanya kalau misalnya mungkin teman-teman lihat Mas Aderai menjelaskan ya, ada rasionya putihnya lebih banyak, kuningnya lebih dikit. Bisa rasionya mungkin 2:1 atau 3:1. Nah, itu kenapa? Karena generalisasinya adalah untuk pelaku untuk high carbs. Nah, kalau kita ya sebagai KF warrior, no problem. Telur full, utuh ya, kuning sama telur jadi satu. Nggak perlu dipisah-pisah. Nggak ada masalah.
Dan rasio kalau teman-teman sudah bisa lihat di Fat Secret gitu ya. Nah, semua hewani itu rata-rata rasionya 30-70, 60-40 antara protein dan fat. Nah, jadi makanya kalau misalnya mungkin suka ada warrior atau newbie biasanya ya, suka menanyakan rasio antara pola makan di ketogenik kan. Biasanya kan bingung tuh. Karbohidrat 5%. Kemudian protein berapa sih standarnya, misalnya 15 yang standar terapeutik ya, 15-20. Kemudian fatnya itu 70-75 misalnya seperti itu. Nah, itu sebenarnya di hewani sudah ada. Ya, jadi hewani komponennya seperti itu. Nah, pada saat kita menaikkan asupan protein, ya hewan itu rata-rata komponennya adalah 60-40 ya. 60-40 atau 65-35. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi rasionya udah ada. Nah, jadi makanya teman-teman nggak perlu khawatir, itu semua sudah tercover. Coba deh, dari teman-teman mungkin punya asupan favoritnya apa, masukin di Fat Secret, nanti kelihatan tuh, oh ternyata hewani emang iya ya, fatnya udah naik ya. Jadi konsumsi namanya high fat, gitu ya, itu sebenarnya adalah di hewani sudah natural. Ya, paham ya? Jadi teman-teman tidak perlu menaikkan terlalu tinggi fatnya untuk bisa mendapatkan kalori surplus, tapi makanya mesti dihitung dulu, gitu ya. Kalau memang kalorinya masih standar, masih kurang, nah tambahin komponen misalnya lemak-lemak yang bagus. Ya contoh misalnya mungkin yang sudah bisa makan buah, misalnya avocado, nah itu lemaknya bagus, gitu ya. Tambahkan visio, nah itu juga nggak ada masalah. Nah jadi gitu-gitu ya. Nah jadi komponen itulah teman-teman harus tambahkan supaya bisa terjadi surplus kalori, ya kalori surplus tadi. Nah jadi nggak bisa kalau misalnya mungkin patokannya hanya gini, mungkin pertama-tama patokannya hanya di rasa kenyang, it's okay, gitu ya. Tapi latih yang tadi aku bilang, latih. Pada saat kita udah merasa kenyang, kita lihat dulu nih kalorinya berapa ya, gitu ya. Protein udah masuk nih, oh kalorinya belum, gitu ya. Nah mungkin kalau teman-teman, aduh coach ribet ini saja, nggak apa-apa, nggak usah ngitung-ngitung, nggak usah ikutin, gitu ya. Tapi jangan nanya loh, gitu. Jangan nanya nanti kok mas ototnya nggak naik ya. Ya itu tadi, jadi mesti flashback dulu, gitu. Jadi kita sudah intens latihan beban, ya kita sudah istilahnya sobek massa ototnya, ya, tapi apa namanya nggak bisa gitu untuk bisa naikin gain massanya itu nggak apa namanya nggak bisa optimal itu tadi karena bahan bakarnya tadi yang tidak apa namanya tercukupi. Nah ini makanya teman-teman masih pahamin ya, oke, jadi masih paham ya. Nah jadi kalori maintenance ya, jadi berat badan ya dikali 2,2 BB ya, kali 2,2 dikali 15. Ya untuk surplus kali 16 sampai 18. Ya saranku 17. Mau 18 nggak apa-apa. Bagi yang underweight kali 18. Yang underweight ya, udah cenderung badannya skinny dan sebagainya itu kali 18 aja. Nah, jadi khusus yang underweight, nah kalori surplus ini dapatkan dari mana? Nah, makannya harus banyak. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman yang misalnya fasting ya 16/8, kalau dalam waktu 16 jam itu tidak bisa mendapatkan kalori surplusnya, nggak apa-apa kurangin dulu. Apalagi yang sudah underweight. Ya, protokol underweight boleh tidak fasting dulu, boleh. Gitu, nggak ada masalah. Kenapa? Karena untuk underweight harus makannya banyak dan sering. Jadi bukan hanya makan banyak, tapi harus frekuensinya sering. Nah, itu membuat gini. Nah, jadi gini contoh. Aku rata-rata omat, gitu ya. Mas Teh juga omat. Tapi jangan ikuti omat kalau misalnya teman-teman tidak bisa, pertama, makannya banyak. Yang kedua, kalau dalam konteks ini mau bulking, gitu ya, mau naikkan massa otot untuk naikin lean body mass, gitu ya, nggak bisa mencukupi kalorinya yang ditargetkan dengan cara omat, itu mendingan jangan. Ya, lebih baik panjangin lagi jam feedingnya, balik ke 4 jam boleh, balik ke 8 jam nggak ada masalah, atau bahkan kalau yang sudah underweight tadi aku bilang, ya, nggak usah puasa atau fastingnya cuma 12 jam. Paham ya? Jadi 12 jam fasting, 12 jam makan. Nah, waktunya adalah untuk misalnya refill terakhir jam 8 malam, ya pagi hari sudah mulai untuk refill boleh apa namanya sedikit dulu ya kecil-kecil. Nah, ingat refill yang paling banyak adalah setelah jam 12. Kalau misalnya pagi atau yang bagian underweight ya. Nah, itu nyamil nggak apa-apa gitu ya. Nah, contoh lagi, camilan yang misalnya berkalori tinggi ya, kerupuk rambak. Nah, jadi kerupuk rambak itu kalorinya tinggi loh. Ya, jangan sepelekan, ada proteinnya juga loh. Jadi udah proteinnya dapat gitu ya. Walaupun protein untuk kerupuk rambak apa ya bagus lah, tapi intinya bukan protein yang memang esensial banget tapi nggak apa-apa. So, itu dalam bentuk protein. Ya, protein kemudian kalorinya dapat. Kenapa? Karena digoreng dan bentuknya kulit. Nah, jadi 100 gram kerupuk rambak itu kurang lebih 400 kalori, 400.
ya 100 gram nih. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman beli kerupuk rambak ya dimanapun gitu ya, kan ada tuh yang ukurannya ada yang biasanya 250 ya, 250, mungkin yang gede banget ada 500 gitu. Biasanya kan 250 ada yang 200 ya, tergantung penjualnya gitu ya. Nah, anggap aja pokoknya kalau misalnya 100 gram ya, kerupuk rambaknya 100 gram, itu dapat 400 kalori ekstra. Nah, gitu ya contoh. Jadi misalnya kadang-kadang bingung, coach, nambahin apa istilahnya? Udah camel aja kerupuk rambak. Nah, makan alpukat juga ada masalah gitu. Nah, jadi intinya adalah kembali harus makan banyak ya, refill proteinnya banyak, kemudian camilannya banyak. Nah, gitu ya, terutama yang bagian double. Paham ya? Nah, jadi ini gitu ya, teman-teman. Jadi bulking dalam KF itu sebenarnya sangat mudah ya, tapi harus menghitung asupan dulu. Ya, beli timbangan kecil banyak. Kalau yang belum punya banyak di online. Ya, timbangan kecil, timbangan buat hitung kue ya atau masakan. Dah, itu banyak banget. Udah, timbang aja nih yang segini, timbang raw atau sudah matang, coach. Nah, dua-dua mending kalau aku prefer timbangan raw aja, maksudnya mentah gitu ya. Nah, jadi mentah, timbang, nah, kemudian nanti masukin. Karena di aplikasi itu, di Vetsica ataupun yang lain, itu semuanya ada bentuk timbang, ada bentuk asupan sesuai dengan kondisinya. Jadi maksudnya begini, kalau yang